bih wa dzalika huwal fawzul azim. Inna sungguh, terima kasih. Inna sungguh Allah itu ishtara telah membeli. Allah telah membeli minal mu'minin dari orang-orang mukmin atau kepada orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Dibeli dengan surga. Bi anna lahum, bi anna, bahwa sesungguhnya lahum, bagi mereka orang-orang mukmin yang berdagang dengan Allah tadi, diri dan harta bendanya diberi dengan surga. Yuqatiluna, qatala yuqatilu, artinya berperang. Yuqatiluna, mereka orang-orang mukmin tadi berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Fayaqtuluna, maka mereka membunuh. Wa yuqtaluna, dan mereka dibunuh atau terbunuh. Nah, inilah jual beli Allahnya seperti itu. Wa'dan, sebagai janji dari Allah, alaihi, terhadap orang beriman. Haqqan, halnya secara benar. Secara benar pasti terjadi. Tidak pernah Allah menyelisih janjinya. Yang seperti itu tadi, Allah sudah membeli diri dan harta benda tadi, itu sudah disebutkan fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Qur'ani, dan kitab Quran. Jadi 3 kitab tadi sudah menyebutkan yang seperti itu tadi. Waman aufa, terima kasih. Siapakah yang lebih menepati bi'ahdihi, akan janjinya, minallahi, selain Allah? Enggak ada. Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Allah pasti menepati semua janji-janjinya. Maka di sini Allah bertanya, mengajak dialog kita, siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Enggak ada. Fastabshiru, maka bergembiralah kamu sekalian, bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli kamu sekalian, alladzi, yang bay'atum bih, kamu berjual beli dengan Allah tadi. Jadi kalau ishtara tadi membeli, kalau ba'a yabi'u, menjual. Jual beli mesti ada yang menjual, ada yang membeli. Wa dzalika, dan demikian itulah, huwa, dia mestinya jual beli tadi ya. Huwanya jual beli tadi. Ya, bukan orang tapi hal jual beli tadi itu tadi. Al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Faza yafuzu fauzan, artinya kemenangan. Jadi diri-diri orang beriman, harta benda orang beriman, itu semuanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Dan itulah fauzul azim, kemenangan yang agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, firman-firman Allah dalam Al-Quran ini banyak yang berupa kiasan. Kiasan-kiasan, sebagaimana kiasan orang yang bertauhid itu bagaikan
pohon yang besar, kokoh, akarnya menghujam ke dalam tanah, batang-batang dan rantingnya tinggi di atas bumi, daunnya rimbun, buahnya banyak. Daun yang rimbun tadi memberikan keteduhan kepada siapapun yang di bawahnya. Itu di surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu linnas wa yadribullahu. Allah memberikan perumpamaan tadi untuk umat manusia la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi kalimat thayyibah tauhid la ilaha illallah seperti pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, ditiup angin sekencang apapun tidak roboh, batang-batang dan rantingnya tinggi besar, daunnya banyak, buahnya rimbun, buahnya banyak, memberikan manfaat kepada manusia. Seperti itulah. Dan buah tadi berbuah terus, nggak pakai musim. Kullahin, setiap masa berbuah terus. Ini berbuat baik terus yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Makanya dikhotbahkan oleh khatib Jumat yang lalu, Ustadz Noval di sini, orang yang baik adalah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sering Pak Joko sampaikan ya. Orang yang baik itu orang yang dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin orang, Masya Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini tadi 111. Mungkin sampai sini dulu Pak Ambali, atau langsung 12. Kalau kita biar agak utuh ya, satu lagi 112. Ayat 112 ini dimulai firman Allah dengan firman-Nya at-taibuna taibunal abidunal hamidunas saihun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibuna, orang banyak yang mereka itu bertobat. Orang banyak yang mereka itu bertobat. Tobat itu tadinya berbuat salah, lalu menghentikan kesalahannya, menyesali kesalahannya, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Masya Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. At-taibuna, orang-orang yang bertobat, karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat berbuat salah dan lupa. Maka disebut pertama kali at-taibun, orang-orang yang bertobat. Ini sangat dicintai oleh Allah. Saya ulang lagi tadi, siapa orang bertobat itu? Orang yang berbuat kesalahan, lalu sadar, lalu menghentikan perbuatan salahnya, mohon ampun kepada Allah dengan menyesali kesalahan tadi, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Masya Allah. Ini sangat dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertobat ini. Kemudian berikutnya abidun, abid, orang yang senantiasa beribadah, hamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lalu al-hamid. Nah, ini bendahara masjid kita ini Pak Hamid ya. Hamid itu sebenarnya hamid, hamid, orang yang memuji. Hamdalah, memuji kepada Allah. Hamid orangnya, orang yang senantiasa memuji Allah. Memuji Allah dimulai dengan hati, memuji Allah, lalu hati tadi diwujudkan dengan ucapannya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu perbuatannya juga mewujudkan perwujudan dari
hati dan ucapan bersyukur kepada Allah tadi. Al-abidun, orang yang senantiasa memuji Allah. As-saihun, ini pengembara. Dia bergerak mengembara di muka bumi untuk mencari ilmu. Ilmunya kalau sudah didapat lalu diamalkan. Nah, ilmunya tadi ilmu agama, sehingga memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang wajib dipelajari itu 3. 1, ayat-ayat hukum. 2, hadis-hadis hukum untuk dipahami dan diamalkan. Yang ketiga itu kata Rasul, belajar faraid. Faraid itu hukum waris yang sesuai dengan Islam. Belajar ayat Quran dan hadis-hadis Nabi di bidang hukum ini wajib main. Semua orang Islam harus belajar 2 tadi. Faraid tadi, hukum waris secara Islam itu wajib kifayah. Kalau ada suatu desa, suatu kota sudah ada yang belajar, maka yang lain bebas. Nanti kalau ada masalah bisa bertanya dengan dia. Kemudian segala ilmu yang lain, ilmu apapun, itu semuanya adalah anjuran, sunat. Ilmu apapun semuanya anjuran, tapi yang wajib tadi 3. Nah, jadi ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu sosial politik, ilmu tentang tanah yang ditekuni Profesor Edmato, itu semuanya dianjurkan. Semuanya dianjurkan. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertanian, ilmu geologi tentang bagaimana bumi, nah, semuanya dianjurkan. Nah, kemudian orang tadi maka mengembara, as-saihun, mengembara untuk mencari ilmu dan agama untuk diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih. Ar-raki'un, orang-orang yang senantiasa rukuk. As-sajidun, orang-orang banyak yang senantiasa sujud. Nah, ini 2 ini, rukuk dan sujud, ini sholat. Sholat digambarkan diambil rukuk dan sujud. Kenapa ini? Karena ketika orang itu sujud, itu keadaan terdekat dengan Allah. Dan orang ketika rukuk, itu dosa-dosa berguguran, berjatuhan. Dosa-dosa berjatuhan, berguguran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau rukuk jangan cepat-cepat. Yang agak lama tumakninah supaya habis dosanya. Kalau rukuknya itu cepat sekali seperti ayam mematuk itu oleh Rasul disuruh sholat lagi. Kamu belum sholat lagi. Yang tumakninah, yang agak tenang, ada tenangnya, supaya dosa-dosa berjatuhan semua. Nah, inilah kata rukuk dan sujud. Ini sebetulnya hakikatnya, substansinya sholat. Nah, Profesor Edi Matsalim pernah menjelaskan di Surabaya ada namanya Pak Muhammad Soleh. Muhammad Soleh, ya. Muhammad Soleh itu pernah meneliti tentang sholat tahajud. Itu saya punya ayu ipar di Surabaya, dia pernah ikut sholat tarawih, imamnya Pak Muhammad Soleh tadi itu kalau sholat itu rukuknya agak lama, rukuknya lama, sujudnya juga lama. Tapi dia dilangkan dulu kepada umatnya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholatnya rukuk sama sujudnya agak lama ya. Nah, bacanya, nah, ini nanti jadi imam-imam ini juga perlu ikut majelis begini mestinya. Imam-imam kita perlu ikut majelis begini supaya ilmunya update. Bapak-bapak, ya. Dunia kedokteran ini, dunia Pak Profesor Edi Matsalim ini rutin. Mereka rutin itu pertemuan ilmiah terus. Setiap orang yang akan menjadi dokter ahli harus presentasi di pertemuan tadi. Jadi ilmu kedokteran itu diupdate terus. Jadi sebenarnya semua ilmu harus diupdate terus, diperbarui, perkembangan mutakhir diinformasikan, disosialisasikan. Jadi kembali lagi, 2 kata ini, rukuk dan sujud, ini intinya sholat. Kemudian al-amiruna, orang-orang banyak yang senantiasa menyuruh, mengajak, bil ma'rufi, untuk melaksanakan ma'ruf, semua yang baik.
kebaikan. Nah, jadi orang itu senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik, otomatis dirinya juga harus baik dulu supaya bisa ngajak orang baik. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita bangun pagi, kan mesti bapaknya bangun pagi dulu, baru bisa bangunin. Ayo anak-anak bangun nak, hampir subuh. Nah, jadi mesti baik dulu, lalu ngajak baik. Kemudian wanahuna, dan orang-orang yang mencegah melarang anil mungkar, dari sesuatu yang mungkar, yang mengingkari agama. Nah, ini juga harus meninggalkan dulu, baru bisa menganjurkan untuk juga meninggalkan. Contoh konkretnya, kita melarang anak-anak untuk bohong, jangan bohong, untuk dusta, jangan dusta, maka kita harus memberi contoh, jangan dusta dulu. Nah, kalau kita pesan dengan anak, nak, nanti kalau ada tamu bilang ya, bapak pergi, padahal dia tidur. Aduh, kacau ini. Kacau ini. Tapi katakan saja, bapak sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Nah, jadi kejujuran itu ditanamkan dari rumah sejak kecil. 0 sampai 5 tahun ini menanam nilai-nilai, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau sudah tertanam, insya Allah terbawa terus sampai tua. Termasuk belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, nggak akan lupa. Tertanam kuat karena masih bersih, pita rekam kita masih bersih, apa yang dihafalkan masih ingat terus sampai tua. Jadi bapak-bapak ini luar biasa, ayat 112 ini, wanahuna, dan orang-orang yang mencegah, melarang anil mungkar, dari kemungkaran, wal hafizuna, dan orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga, li hududillah, batas-batas Allah, hukum-hukum Allah. Masya Allah. Jadi batas-batas Allah. Jadi ada berapa ini tadi? At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqi'un, as-sajiduna bil al-amiruna bil ma'ruf, wa nahun 'anil munkar, wal hafizuna al-hudud. 9 hal yang disebutkan dalam ayat 112 dan ditutup firman Allah dengan wabasyiril mu'minin, dan bergembiralah. Basyir, gembirakanlah. Jadi kalau basyara yubasyiru, ini punya objek. Jadi gembirakanlah, bikinlah gembira. Al-mu'minin, orang-orang mukmin itu yang mempunyai 9 ciri yang disebutkan tadi, insyaallah. 9 ciri ya, at-taibun, al-abidun, hamidun, saihun, raqi'un, sajidun, amiruna bil ma'ruf, nahuna 'anil munkar, wal hafizun. 9. Orang-orang mukmin yang punya 9 sifat tadi, itulah orang-orang yang oleh Rasulullah diperintahkan kepada Rasul untuk memberikan gembira, kabar gembira. Apa itu tadi? Surga. Kabar gembira adalah mereka semua adalah ahli surga. Nah, sebagai pembuka sampai di sini 2 ayat, yaitu 111 dan 112. Silakan Bapak-bapak dari dan untuk kita. Ya, silakan. Belum masuk. Belum pakai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 ayat ini kalau dilihat di Quran An-Nur ini saling berkait. Jadi yang 112 menerangkan yang 111. Dan cocok sekali ini dalam suasana kita memeriahkan HUT kemerdekaan kita yang ke-80. Banyak kita baca itu di medsos. Jadi bagaimana pejuang-pejuang kita, mulai dari perang apa ya, yang lebih awal dulu, perang Padri, perang Diponegoro, perang mempertahankan kemerdekaan, kemerdekaan sampai dengan kita tahun 49. Jadi berjuang di jalan Allah ya.
menegakkan agama Allah. Ya, itu. Jadi tidak saja berjuang untuk mencapai kemerdekaan, tapi juga demi agama sebenarnya ya. So, kalau kita lihat pejuang-pejuang kita itu awalnya itu memang bersentuhan dengan Belanda itu memang karena Belanda menerapkan ketidaksenangan dengan agama Islam. Dan kalau kita lihat awalnya penjajahan itu dari Barat itu umumnya mereka menjajah negara-negara Islam. Kalau kita lihat lagi flashback ke belakang, Islam menguasai dunia di abad 700 sampai 1400 Masehi, di zaman kekhalifahan di barat di Spanyol, Andalusia, kekhalifahan Abdullah, kemudian di Timur Tengah Turki, kekhalifahan Raja Sulaiman, ada di televisi dulu serialnya ya. Dan itu menguasai dunia. Ya, takluk Eropa itu takluk di bawah Islam, sampai ke Rusia itu masih ada sisa-sisa monumen-monumen Islam, sampai ke timur. Malah ada itu di Museum London ditemukan oleh para ahli bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ke Palembang. Pernah ke Palembang. Nah, jadi kalau ini Pak Ambali, kalau ada dosen-dosen dari UIN gitu ya, yang ngambil S3 Museum London, cari itu diteliti. Jadi Islam itu sudah datang ke Palembang zaman Abi bin Ali Thalib, itu zaman Rasulullah sekitar 600-an Masehi, 600 Masehi sudah masuk. Itu juga kerajaan di Aceh, Pasai, itu dikenal 900 Masehi. Malah ada yang mengatakan itu kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit itu kerajaan Islam. Nah, gitu. Ini barangkali sejarahnya. Mereka itu semua adalah menegakkan Islam di Nusantara. Nah, dengan di sekitar 1400 Masehi di Spanyol itu sudah didapati kemakmuran, sayangnya pertahanan lemah. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi sudah makmur rakyat, pertahanan lemah. Akhirnya Ratu Spanyol, Ratu Isabella berkoalisi dengan raja dari Inggris, itu menggulingkan kekaisaran di Cordoba. Dan orang-orang Muslim di Cordoba itu dibunuhin. Kalau tidak mau masuk Kristen, dibunuh. Sehingga menurut penyair, darah mengalir di jalanan seperti sungai. Dibunuh. Kalau mau masuk Kristen, enggak. Sebagian melarikan diri lewat penyeberangan Jabal Tarik gitu ya. Jabal Tarik, Gibraltar, menyeberang ke Afrika, Maroko, terus ke timur, terus sampailah ke Indonesia, itu sambil menyebar agama Islam sampai ke timur. Malah Filipina itu juga kerajaan Islam, Kesultanan Sulaiman, berpusat di Ternate. Jadi semua mereka itu adalah menegakkan agama Islam. Nah, Barat dalam ini baik itu Spanyol, kemudian Inggris, Portugis, akhirnya mengejar yang pelarian-pelarian dari Spanyol dan Islam tadi timur. Akhirnya itulah kita dijajah. Penjajahan di Mesir, penjajahan di India, penjajahan di Nusantara waktu itu, sampai ke Filipina, itu dikuasai oleh Barat. Jadi semua mereka itu berjuang menegakkan Islam. Nah, jadi kemerdekaan kita ini bukan saja untuk memerdekakan bentuk Indonesia, tapi memperjuangkan sebenarnya Islam, amal ma'ruf nahi mungkar berkait dengan ayat 112. Kali itu aja barangkali untuk. Terima kasih.
Terima kasih, luar biasa. Ini panjang nanti pembahasannya ya tentang peradaban. Bagaimana dulu Islam menguasai peradaban dunia, lalu tersisih, lalu nanti ada kembali lagi ke peradaban Islam, dan itu semua terus berkembang sampai sekarang. Dan perjuangan tadi melalui berbagai peperangan. Nah, ini orang-orang beriman tadi, Allah telah membeli orang-orang beriman diri dan harta. Mereka itu berperang, membunuh dan terbunuh. Nah, inilah keadaan perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan dan agama. Dan bagi orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan dan agama tadi dalam keadaan terbunuh itu, syahid menjadikan surga tempatnya. Bahkan nanti di ayat lain Allah berfirman bahwa orang-orang yang meninggal wafat dalam perjuangan menegakkan agama itu tidak mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Nanti di berbagai ayat ada semuanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Mic-nya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin, amin ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ini saya ini membaca ini tentang pejuang Islam, Pak. Ya. Atau fisabilillah, Pak ya namanya? Fisabilillah. Fisabilillah ya. Jadi ada fenomena mas sekarang ini, kalau kita lihat fisabilillah ini agak-agak dicemooh gitu, Pak ya, di negara kita ya. Kesulitan-kesulitan mereka kadang-kadang dalam ekonomi seolah-olah kita biarkan gitu. Padahal mereka ini orang yang pertama masuk surga, ridho Allah akan masuk surga. Saya lihat begitu, Pak, kurang lebih ya. Di negara kita ya banyak kiai-kiai itu seolah-olah pada saat dia memberikan omongan apa tentang sesuatu, banyak pemerintah kita yang seolah-olah mencemooh gitu, Pak, gak mempedulikan segala macam ya. Nah, ini fenomena apa nih, Pak? Ya bagaimana kita sebagai juga orang-orang yang ya insya Allah kita juga berjalan di jalan Allah ya, bagian daripada fisabilillah ya, walaupun kemampuan kita mungkin saya juga belum terlalu banyak ya. Kalau mungkin Pak Ustadz Burhan atau Pak Ustadz Hambali, saya yakin itu udah punya kemampuan. Ustadz Ibar ya, kemampuannya dalam bidang agama kita alhamdulillah mungkin lebih baik ya. Nah, kita ini bagaimana lah ya, solusi-solusi kita, saran-saran kita bagaimana supaya orang-orang yang berjalan di Allah ini mempunyai kehidupan yang lebih baik ya. Ya istilahnya tuh apa yang kita punya yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak di sana ya. Kalau saya berpikir contohnya kita saja lah, Pak ya, sebagai orang-orang yang rajin di masjid ya, mungkin juga menjadi pengurus ya. Kalau saya sih bercita-citanya pengen utama sekali yang kita lakukan adalah ke sana, Pak, walaupun hanya sedikit ya. Saya pengen seperti itu, kita perbanyak tausiah, karena tausiah itu kita pasti menggunakan orang-orang yang berilmu ini tadi, Pak, yang fisabilillah ini, itu yang paling utamakan. Banyak waktu kita yang memang sebenarnya bisa kita lakukan di situ. Dan saya yakin mungkin apa nih di Kenten Pernah ini paling banyak orang-orang yang mau ya, yang mau ikut untuk bagaimana kita mengagungkan para fisabilillah ini, sehingga kita juga di sini dapat apa nih maksudnya itu tarikan dari dia untuk masuk ke surga ya. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi ini bisa dijadikan perdebatan atau penyerahan lagi ya tentang hal itu, karena saya mungkin ke depan ya juga mungkin arahnya ke sana. Insya Allah mungkin ada donatur-donatur ya untuk bisa juga menyumbang ke sana. Kita kembalikan mungkin ada tausiah-tausiah di antara maghrib sampai isya ya, yang mungkin nanti ini, dan kita utamakan bukan menggunakan dana masjid, tapi saya minta mungkin ada donatur khusus ya,
kita pakai moderator khusus yang memang mau menafkahkan sebagian daripada penghasilannya untuk disumbangkan bagi fisabilillah, Pak. Ini fisabilillah saya lihatnya, ya. Orang-orang yang memang punya kemampuan itu yang akan kita tunjang, ya. Tapi ini boleh digambarkan, kebetulan karena ini materi kita di sini, Pak. Jadi saya pengen semua itu kita bahas bersama, ya insya Allah ini menjadi kebaikan kita semua. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Muhammad Sholeh, luar biasa sekali. Jadi sabil artinya jalan. Sabil jalan, fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu ya semua yang diajarkan oleh Allah itu fisabilillah. Kalau yang dalam pengertian yang kecil, orang bekerja, bapak ibu bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu fisabilillah. Orang berdagang fisabilillah, karyawan fisabilillah, petani fisabilillah. Jadi semua yang kita lakukan yang dituntunkan oleh Allah dalam kehidupan ini itu fisabilillah. Tapi juga karena kita ini ada hidup ini ada pribadi, keluarga, masyarakat, negara. Nah, jadi bertingkat-tingkat bagaimana semuanya tadi mengikuti jalannya Allah yang dituntunkan Allah. Nah, terus termasuk tadi orang-orang itu tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk juga sama-sama menegakkan kebaikan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan menghentikan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi orang hidup itu memberikan sumbangan kepada kehidupan bersama, tapi juga dipengaruhi oleh kehidupan bersama. Nah, jadi betul Pak Soleh ya. Kita ini memberikan pengaruh kepada orang lain, tapi kita juga dipengaruhi oleh orang lain. Hidup tidak bisa sendiri, makhluk sosial. Dan itu meliputi pribadi, rumah tangga, masyarakat lingkungan. Nah, seperti alhamdulillah kemarin kita lihat entertainment luar biasa. Kebersamaan memperingati, mensyukuri kemerdekaan. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kerukunannya. Jadi ya persis seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Noval Jumat yang lalu itu tepat sekali. Dan Rasul itu juga pesannya waktu hijrah pertama kali di Madinah 4. Pertama kali sebarkan perdamaian dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, beri makan orang lain. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Ya, traktir-traktir menggunakan. Yang ketiga, perkokoh persaudaraan. Tiga ini meliputi manusia ini, hubungan horizontal antar manusia. Terakhir baru ke atas. Sholat malam ketika orang-orang tidur. Kamu akan masuk surga Allah melaksanakan 4 tadi, Masya Allah. Jadi 3 ini horizontal, yang 1 ke atas. Nah, di Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Soleh, luar biasa. Nanti semuanya bisa dimusyawarahkan, disepakati bersama apa yang bisa. Pak Joko silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, Bapak, Majelis Tadabbur, bahwa Pak Ketua calon Ketua Masjid Pak Soleh memang iya, sebutannya masih calon. Kalaulah dikukuhkan, SK belum dikukuhkan. Tapi yalah itu Pak, mantap. Jadi kekhawatiran itu memang menyelimuti sebuah perjalanan, situasi bangsa maupun zaman. Tapi menurut hemat saya justru disinilah tantangannya. Islam itu mendapatkan porsi atau tantangan yang luar biasa dari sejak Nabi Allah. Tapi kabar gembira Pak, Indonesia baik itu kita melihatnya. Tapi Eropa, Amerika, Islam luar biasa Pak. Sekarang ini wali kota New York tuh Muslim ya? Muslim. London juga London. Baru beberapa Kalau Inggris, London sudah lama. Sudah lama. Dah, artinya perkembangan Islam yang rahmatan lil alamin itu menurut hemat saya luar biasa.
Dunia ini dikira-kira ada sekitar 8 miliar penduduk. 8 miliar. Nah, saya kira sudah lebih dari separuh. Itu sudah luar biasa. Jadi perkembangan Islam, Pak Soleh, tidak usah terlalu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan itu nanti bagaimana peran-peran ketua DKM mesin ini. Ke depan itu, nah mesti dikuatkan supaya yang begini bisa menular lebih banyak lagi. Jadi statistik untuk perkembangan Islam itu sungguh luar biasa. Kita sudah melihat beberapa orang-orang berpengaruh level lingkungan saja, itu Islam pesat sekali. Suatu saat ada video yang ditayangkan oleh teman-teman kita itu, bagaimana perkembangan jumlah penduduk Islam melalui masjid. Ada berapa jumlah masjid? Waktu dijengok mulai dari Eropa itu, dikit grafiknya tuh. Begitu sampai Indonesia, tidak baca lagi anunya tuh. Video itu tidak bisa dilihat karena tinggi benar. Artinya lebih sejuta. Sekarang lebih sejuta jumlah masjid di. Nah, artinya tuh situ sudah salah satu tanda bahwa perkembangan Islam secara kualitas itu semakin baik. Dan ada istilahnya itu, satu tokoh masyarakat yang mualaf lebih baik dari 1000, apa istilahnya itu ya. Nah, itu pengaruhnya besar sekali. Contohnya yang wali kota tadi, London tuh Pak, mungkin seminggu apa 2 minggu sekali masjid-masjid gereja-gereja yang tidak dipakai itu lah dibeli orang-orang Maroko, orang-orang Islam yang ada di sana, dan sekarang sedang melanda Jepang. Ini kita lihat generasi muda Islam yang Indonesia di sana bikin masjid di sana. Sekali lagi perkembangan mengenai Islam ini sungguh luar biasa. Barangkali bisa dilengkapi lagi dengan informasi-informasi ini Prof Edi dan Pak Ibar. Tapi sebelum keduanya ini Pak Ambali dulu yang parak sini. Nah, silakan Pak, nambah dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sabilillah. Jadi sabilillah itu berjalan di jalan Allah dengan niat untuk nuntut ilmu untuk pengembangan Islam, ceramah untuk pengembangan Islam. Itu semuanya sabilillah. Kemudian mu'alaf juga yang ingin mengembangkan pengetahuan agamanya yang baru, yang dia pergi ke ustadz kemana-mana. Nah itu juga termasuk perjuangan sabilillah untuk belajar menuntut ilmu itu. Nah ketika mereka itu datang ke salah satu masjid, umpamanya Masjid Al-Munawwarah, ini juga sabilillah ini sering dibuat tipu-tipu juga Pak. Ngaku-ngaku sabilillah baru masuk Islam mu'alaf. Banyak terjadi. Nama mano kita nak nyiri nyunian tuh. Ionian apa bukan ini? Lah banyak cerita-cerita di medsos kalau ada wong ini datang ke masjid-masjid, gambarnya mak ini, uangnya mak ini. Hati-hati. Itu kan? Sebab ternyata peci yang hitam yang agak sudah kelabu tadi Menipu. ada unsur tipu-tipu. Nah, di sini juga kita harus jeli. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang bukan. Yang mana yang mu'alaf, yang mana yang bukan. Terlepas dari itu semua, kita juga harus melihat dengan mata batin kita. Itu nih kadang-kadang ada yang pintar itu Pak. Ini jaknya nak nguloi. Jangan perlu banyak niat nganjuinya. Kira-kira itu kan? Namun selaku sesama muslim yang dia tadi ngaku muslim, kita harus husnuzon bahwa dia itu sudah mu'alaf. Husnuzon kita. Tapi karena penampilannya tadi berita-berita di medsos, nah itu kita
jangan pula dibatalkan nian maksud dan tujuan dia tadi. Unjuklah. Mainkan ilmu. Jadi ilmu dimainkan. Kalau itu tadi orang yang benar, berarti kita sudah berbuat. Kalaupun dia tidak benar, berarti kita sudah membeli dengan harga seperti itu dengan kebohongan dia yang kita tertipu. Kan begitu? Membeli kebohongan dia, kita beri, ternyata kita tertipu. Insya Allah kita masih ada pahala karena kita membantu sesama manusia. Nah, oleh karena itu Pak Soleh, perjalanan ke Jogokarian pada saat turni apa? Apa dia namanya itu? Wali Songo. Ya, Wali Songo ya. Kita berjalan waktu itu seminggu lebih, banyak yang ikut di sini. Nah, kita tertarik dengan Jogokarian. Ada kotak khusus untuk yang di luar itu sudah kita buat. Inspirasi kota itu dari Jogokarian. Apa tujuan kota itu? Untuk berinfak, kita akan membeli apa kalau terkumpul? Kalau terkumpul kita apa? Beli sawah. Apa guna sawah? Untuk operasional masjid sebenarnya. Tapi sudah terkumpul beberapa tahun dari kita tur itu kayaknya belum tercapai apa yang kita cita-citakan, sebab ternyata hanya melulu untuk menutupi operasional masjid. Nah, jadi menurut saya coba itu difungsikan nian bahwa itu infak untuk ya apa cita-cita kita. Mungkin kita akan membuat apa di sini? Food court ya. Di sekeliling ini kita buat. Nanti ibu-ibu yang punya UMKM itu apa namanya? Yang usaha-usaha kecil, ada yang dagang tekwan, ada yang dagang beras, ada yang cita-cita kita seperti itu tempo hari kota itu. Tapi setiap 3 bulan kabarnya berapa? 20 juta atau berapa? Apa 15 juta sekali buka? 15-an. 3 bulan sekali kita buka itu 15 juta. Tapi ternyata saya cek, saya intip, itu belum ada terkumpul berapa bulan. Kalau 15 juta per 3 bulan, itulah pajak kita hitung. Kita bisa beli sawah di jalur umpamanya, atau beli apalah begitu. Seperti itu maksudnya, kita beli sawah. Sawah itu nanti dikelola, hasilnya dijual, dan mungkin hasil sawah itu nanti berasnya kita sendiri yang beli. Nah, itu maksudnya. Begitu juga kotak sabilillah tadi, perlu diadakan kotak sabilillah, tapi betul-betul untuk sabilillah. Anak-anak orang-orang yang tidak mampu di Kenten Permai ini yang kuliah, dia pintar. Nah, dari dana itu bisa Pak kita bantu untuk bayar UKT mereka. Untuk membantu. Jadi tidak ada lagi istilah minjam duit masjid itu tidak ada lagi. Kalau dulu di dusun-dusun, kalau nak bayar duit kuliah, orang tua itu minjam duit kas masjid Pak. Nah, kalau itu sudah tersedia, dari situlah kita bagi-bagi dari. Tapi memang sabilillah itu untuk kebutuhan sabilillah. Seperti itu, untuk kebutuhan apa yang harus kita gunakan? Uang masjid yang sudah beredar seminggu sekali dari kota kue kita itu sampai 1.800.000 dan sampai 2 juta seminggu Pak. Kotak yang itu, yang di bawah pintu itu untuk kotak kue Pak, untuk kita makan-makan dalam. Iya. Yang tempoh hari kita dicurigai pakai duit masjid untuk makan-makan. Jadi kita sudah sepakat setiap hari kita sedekah sedekah subuh kita masukkan di situ. Artinya kita sudah berinfak, sudah memberikan makan sesama kita sendiri. Tidak lagi menggunakan duit masjid. Itu sampai 1.800.000 dan sampai 2 juta kadang-kadang. 1 minggu sekali kita buka. Belum kotak amal waktu sholat Jumat. Itu juga sampai 2,5 juta, ada yang sampai mencapai 3 juta. Jadi cukup banyak Pak.
Jadi bisa untuk sabilillah. Jadi sabilillah kita maksud sabilillah berapapun. Jadi nanti mungkin 2 bulan sekali kita buka sabilillah. Buat kotak sabilillah dan bedakan itu nanti bendahara untuk dibedakan, jangan campur aduk. Nah seperti itu Pak. Jadi bagus ini untuk DKM yang akan datang ini dengan komandonya insya Allah Pak Saleh akan dilantik. Kita mengharapkan itu dan dibantu oleh kita-kita untuk memberikan masukan seperti apa. Gitu kan? Kemudian Allah itu kan innallaha astaro. Allah itu memberikan promosi sebenarnya kepada kita ini. Allah akan membeli, dibeli dengan apa tadi? Orang-orang yang berperang, orang-orang yang berperang membunuh, dia terbunuh, termasuk sabilillah tadi. Allah beli dengan apa? Surga. Kemudian saling ingat mengingatkan, wan nahuna anin nar. Jadi saling mengingatkan. Jadi saling mengingatkan itu tidak ada lagi Rasulullah, sudah kita-kita, ulama dan termasuk kita di sini dan orang-orang yang jangan dibiarkan kalau saudara kita itu menyimpang. Jadi bukan harus ulama Pak yang memberikan peringatan itu, termasuk kita nih, sesama kawan kita. Kalau kawan kita nih umpamanya, Pak yuk kita sembahyang, kaget dulu ya, aku lagi sudahlah sembahyang dulu, tak kelamu tidak, paling 30 menit. Baru kita mengingatkan dia. Sedangkan dia tadi kalau tidak kita ingatkan, tidak sholat Jumat dia. Nah jadi saling mengingatkan di antara kita itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ambali. Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan tentang sabilillah tadi. Ustaz Nur bisa memberikan hakikatnya apa sebenarnya sabilillah dalam ayat-ayat ini? Atau Pak Ibar, Ustaz Ibar. Ya, Ustaz Ibar dulu. Sebenarnya sabilillah ini apa ini? Karena disebut di sini. Ya, jadi ada fi sabilillah. Mohon Ustaz Ibar. Ya. Baiklah, sebelumnya kami ingin mengawali tentang masalah begitu banyak sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang jual beli di dalam Islam. Salah satu di antaranya wajahaduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Berkenaan dengan itu Bapak tadi diawali telah disampaikan oleh Ustadz Hambali tentang masalah tertipu atau penipu. Maka ada sebuah kalimat filosofis yang cukup baik bahwasanya seseorang yang tertipu adalah sebuah harga dari kebodohan. Jadi semakin banyak ia tertipu, maka semakin banyak kebodohan yang telah ia jual. Sementara menipu adalah sebuah kepercayaan. Artinya semakin banyak seseorang itu menipu, maka semakin banyak ketidakpercayaan orang lain yang telah ia beli. Jadi kami ulangi sekali lagi, tertipu itu adalah harga dari sebuah kebodohan. Maka semakin banyak ia tertipu, maka semakin banyak ia telah menjual kebodohan yang telah ia miliki. Sebaliknya orang yang menipu adalah orang yang telah menjual kepercayaan, maka semakin banyak dia menipu, semakin banyak ketidakpercayaan orang lain yang dia beli. Sama seperti ayat ini tentang masalah membeli orang-orang mukmin itu dan seterusnya, kalimat yang ada pada ayat ini Pak. Kami ingin mengawali sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi Pak, apabila Irak sudah dikuasai, Mesir dikuasai, dan Suriah telah dikuasai, maka kata Rasulullah, kamu akan kembali sebagaimana awal kalian. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan kalimat itu, kalian akan kembali sebagaimana awal kalian. Lalu sahabat Abu Hurairah bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Irak dikuasai, Mesir dikuasai, dan Suriah dikuasai. Kata Rasulullah, campur tangan orang asing. Nah maka dari itu ayat hadis ini sangat berkaitan dengan ayat yang kita bahas pada kesempatan ini, di mana ayat ini turun
diawali dengan dua ayat sebelumnya, Pak. Ini menarik sekali karena memang ini pangkal daripada perjuangan umat Islam, yaitu afaman assasa bunyanahu. Ayat ini berkaitan dengan awal mula perjuangan umat Islam secara realita, di mana awal mula terjadinya itu adalah di Al-Quran. Masjid Diror ya Pak? Itu Pak, di Al-Quran surah At-Taubah ayat 109 dan 110. Itu ulama seluruh dunia hampir mengaitkan ayat ini dengan kejadian World Trade Center, Pak. Terjadinya World Trade Center itu adalah awal mula perjuangan umat Islam berjihad fisabilillah. Ini bisa dikatakan kenapa ini berkaitan dengan WTC atau World Trade Center itu, karena kalau kita lihat dari keterangan tersebut, ayat ini adalah merupakan diawali dengan surah yang ke-11. Juz yang ke-11 menunjukkan bulan, Pak. Bulan September, tanggal 11. Sementara At-Taubah itu adalah merupakan ayat yang ke-9, tanggal 9. Kemudian 2001 kejadian World Trade Center itu menunjukkan kalimat, kalau dikumpulkan dari ayat pertama sampai 110 ini di At-Taubah itu berjumlah 2001, Pak. Kemudian ayat yang pertama 109 dan ayat kedua 110 itu menunjukkan gedung kembar WTC itu, yang pertama tingkatannya itu berjumlah 109 tingkat, dan yang kedua gedung yang kedua dari World Trade Center itu 110 tingkat, Pak. Jadi bukan cocok logi, tapi ini kalau kita kaitkan dengan ayat sesudahnya, barulah ayat ini menjelaskan tentang peristiwa jihad, Pak. Maka dari itu kenapa Nabi ngomongkan Irak dikuasai, maka awal mula perjuangan umat Islam itu adalah upaya pihak asing, yaitu Amerika dalam hal ini sudah jelas, Pak, untuk menguasai Jazirah Arab itu. Mereka menapakkan kaki mereka yang pertama kali dengan tuduhan mereka terhadap Presiden Irak ini, Pak. Ali Khamenei. Bukan, yang meninggal digantung, Pak, dihukum. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Mereka menuduh Irak telah menyimpan senjata kimia untuk masuk ke wilayah Jazirah Arab. Kenapa mereka masuk ke wilayah Jazirah Arab? Maka hubungannya dengan itu mereka berupaya untuk menguasai Yordania, Pak. Jadi kalau kita lihat sejarah, sebenarnya apa tujuan pihak asing untuk menguasai Jazirah Arab? Karena Yordan. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sehingga mengeringnya sungai Efrat. Karena Efrat itu sendiri terletak di Yordania, Pak. Karena kata Nabi, kenapa mengeringnya sungai Efrat? Maka akan tersibak gunung emas. Kata Nabi, kalau seandainya itu sudah terjadi, maka di antara 100 orang yang ke sana, maka 99 wafat, Pak. 1 orang yang selamat. Dan 100 orang yang ke sana itu menganggap 1 orang yang selamat adalah diriku. Nah, ini ayat ini tentang perjuangan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, baik dengan harta sebagaimana sudah, bi anfusikum, baik dengan diri sendiri, dan yang lain-lain. Jadi ayat ini sangat erat dengan perjuangan kita. Nenek moyang kita mempertahankan kemerdekaan ini, yaitu berjuang di jalan Allah dengan tidak mencampur adukkan perjuangan itu dengan perkara dunia, Pak. Ada orang-orang yang berjuang dasarnya karena memang mereka berharap dunia agar dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Dan ini penjelasan tentang hadis yang telah kami sampaikan kemarin, Pak. Kazabta, kata Allah, mereka berdusta, mereka berjuang hanya kepengen dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Di kampung ini tak ada aman kalau tak kata aku, Pak. Maka aku penyebab kampung ini menjadi aman, Pak. Mereka minta puji atas apa yang mereka lakukan. Jadi mohon maaf bahwa, Pak, ayat ini tidak lepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 109 dan 110 yang dulu sempat heboh dibahas oleh para ulama, yang menjadi cerita awal mula terjadinya World Trade Center. Dan disitulah mulai perjuangan umat Islam, di mana pihak asing berusaha untuk menguasai Jazirah Arab. Sementara di tempat yang lain sudah jelas-jelas ada senjata kimianya,
Amerika tidak berani mengutak-atiknya Pak. Kenapa justru Irak? Karena mereka dari jalan itulah mereka bisa masuk ke wilayah Jazirah Arab. Mungkin ini saja penjelasan kami sementara. Kami persilakan Ustaz Nur. Terima kasih Ustaz Iqbal. Ustaz Nur, ada informasi yang bisa disampaikan? Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tidak ini untuk membahas ini. Saya akan menyampaikan bahwa ada yang minta doa kepada kita semua. Ziyadah doa. Yang pertama adalah untuk Ibu Hajah Fatimah Bahtiar Sikin. Ya, alhamdulillah telah menjalani operasi dan sehat, dan insyaallah beliau dengan keluarga akan melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu mohon kepada kita semua untuk mendoakan beliau. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan ketika melaksanakan ibadah umroh. Dan juga ziyadah doa untuk Ibu Hajah Adi Puma yang juga telah melaksanakan operasi mata. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, dan mata beliau bisa melihat seperti semula, sehat walafiah. Dan juga anak beliau yang bernama Ayi atau Bustanus Ari Arandiri yang berulang tahun, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha, diberikan rezeki yang barokah, manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ابن يا يا شهيد يا حكي يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا منصور يا حي يا قيوم يا جن مجد يا واحد احد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولي خير ما تعرف الرد وبمتقم من كل مغلب كل مقدر الجلال والكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مغني يا منع يا ضر يا نفع يا نور يا هدي يا بديع باقي يا وارث الرشد يا صبر عز جل ذكره. اللهم انا نسالك يا الله باسمائك الحسنى التي اذا دعيت بها اجبت واذا سئلت بها اعطيت. انا نسالك الصحه والعافيه. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه من كل بلاء والوباء. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي. اشفي مرضهما اشفي مرضهما اشفي مرضهما. لا شفاء إلا شفاءك ولا دواء إلا دواءك. شفاء لا يغادر سقما ولا ألم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا ولا تعسر أمور الدنيا والآخرة مع راحة لقلوبنا والصحة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. بلغنا وارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا Bang pulang ya Pak ngerti enggak? Tak oleh-oleh Zaina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.